Yang kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Alika dengar-dengar pernah punya side job ya kayak? Oke, pernah. Jadi apa tuh? Kenapa jawabannya ini banget ya, bangga banget ya. Saya pernah jadi penulis lepas. Penulis lepas. Jadi ya penulis lepas tangan. Jago ya. Jadi pernah ngisi beberapa konten lah di Ngisi salah satu beberapa media. konten, terus kabarnya Alika juga bisa ini juga ya kak, kuli gitu. Oh ini ke saya. Itu kadang kalau lagi butuh Kadang. duit aja. Iya, iya. Betul. Nah saya mau nanya nih kak sebagai kuli ya kak. Kalau misalnya kita bikin fondasi, Oke. bagusnya bahannya apa kak? Wah, ini orang-orang kan menyebut kayak alat-alat kayak semennya merek apa sih? Enggak, pondasinya cuma 2. Apa tuh? Kopi dan gorengan. Itu adalah pondasi yang bisa membuat bangunan cepat jadi. Benar-benar. Dan Betul. kalau buat orang Sunda, fondasi terbaik itu adalah sangu kak, alias nasi. Oh, harus Iya, ada ya. Harus Betul. ada. Dan Alika nih setiap pagi itu harus sarapan dulu kan kayak, biar nggak mah. Betul, Atau normal. bahasa jakselnya itu GERD. Wah, tidak GERD ya. GERD. Betul. Dan soal makanan ini yang dirasakan banget sama Lionel Messi. Pondasi bagi pemain profesional itu makanannya. Makanannya benar. Dia kan adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Betul. Fisiknya bagus, visinya apalagi lah. Iya, gitu ya. bisa bermain. Tapi kak tanpa asupan makanan yang tepat nih, performa Messi itu mungkin nggak akan maksimal kak. Jangan-jangan si Messi ini orang Sunda. Karena dia membutuhkan pondasi tadi. Nah, pentingnya si pondasi ini bagi Messi ini makanya dia merekrut ahli nutrisi. Ahli nutrisi. Yang ini sebenarnya tidak aneh sekarang bagi pesepak bola profesional punya seorang ahli nutrisi sendiri atau pribadi. Karena sejak 2014 yang mana udah lama juga, Messi merekrut Giuliano Poser sebagai ahli nutrisi. Jadi si Poser ini berhasil menurunkan berat Messi sebanyak 3 kg. 3 kg ya. Pada tahun 2015. Caranya dia itu adalah dia memaksa Messi untuk tidak memakan lagi pizza. Iya, benar-benar. Jadi emang urusan berat badan pemain ternyata harus diurusin juga sama ahli gitu. Iya, Gak bisa sama yang gak diingetin makan sama ayang. Jadi Messi gak diingetin makan, gak bisa tuh. Messi itu pasti tetap makan. Kayak dia punya penting punya ahli nutrisi. Penting punya ahli nutrisi. Betul. Tapi Alika tahu nggak bahwa semua manusia itu pada akhirnya akan menjadi ahli. Wah, ahli apa tuh? Ahli kubur. Yang itu saya gak nyangka tuh. Wow. Tadi kan ahli nutrisinya Messi itu dia berhasil menurunkan berat badan Messi membuat dia diet 3 kg pizza. kan. Padahal cara lebih mudah kak. Ada Nyuruh dia ospek. Wah. Soalnya saya pas waktu di ospek ya, Iya. kena tipes. Turun 5 kilo kak. Soalnya satu makanan dibagi-bagi ke belakang. Ya gimana gak tipes? Dan ini kita bakal ngomongin soal makanan utamanya Messi. Oke. Jadi poster itu kan dia mengubah gaya makanan Messi ya. Akhirnya dia memberikan 5 makanan utama. Ini bukan 9 bahan pokok ya. 9 bahan pokok. Alika tahu 9 itu apa? Kenapa jadi lanjutin? Udahlah. Jadi yang pertama itu air. Oke. Air itu paling penting. Yang kedua itu olive oil. Oke. Kalau bisa sama Popeye. Wah, bukan dong, itu olive beda lagi. Terus biji-bijian utuh. Terus buah segar dan sayuran segar. Oh, Kalau makanan bisa sehat. sayurannya dicampur nutrisari rasa rujak. Wah, Iya, segar benar. banget itu. Benar. Dan 5 makanan utama ini jadi fondasi utamanya dietnya Messi kan. Hampir semuanya sehat ya, sayuran semua. Si poster ini juga mengingatkan Messi untuk menjadi seorang anti gula. Anti gula. Soalnya gula itu biasanya hal terburuk buat otot pemain gitu. oke. Jadi selain tepung yang mana ada di pizza yang sering Messi makan, si gula itu biasanya sama tepung tadi tercampur. Jadi gak murni gandum. Oke. Iya, yang biasanya dimakan sama pemain bola itu. Jadi si poster ini ngingetin selain itu juga Messi itu jangan makan daging terlalu Iya. banyak. Soalnya orang Amerika Selatan, terutama Argentina dan Uruguay itu suka banget makan daging. Oke. Jadi ya mereka agak sulit dilarang lah untuk menghindari daging. Gak kayak negara? Gak kayak pemain, kayak Indonesia. Oh, enggak. Karena bagi Indonesia lalapan nomor 1. Bener. Tidak bisa daging. Pantesannya kan dulu badan saya tuh kayak rusak-rusak gitu kayaknya kebanyakan gula. Oh iya. iya. Soalnya mantan saya manis banget. Wah. Gak kebaca lagi loh. Aduh. Nah ini ada pertanyaan kak. Kenapa Messi akhirnya mempekerjakan ahli diet Oh, ahli waktu nutrisi. tahun 2014 itu dan mengubah pola makannya. Jadi karena Messi ini ternyata sering muntah Kak, Wah, waktu parah. di pertandingan. Jangan-jangan dia positif. Wah, dia sering muntah. Jadi salah duanya itu ada terjadi di laga Argentina lawan Romania pada 2014 dan
tapi sejak dietnya dimulai, Berhasil. muntah-muntahnya jadi berkurang, Kak. Nah, si perihal Messi udah sering muntah-muntah ini menjadi sorotan media. Oke. Karena ada suatu momen atau mungkin beberapa momen gitu ya, ketika udah baru mungkin bentar, baru 7 menit bermain, si Messi ini udah muntah. Iya. Ini biasa terjadi pada Agustus 2011 saat Barcelona melawan Madrid. Dan kualifikasi selain itu ada di kualifikasi Piala Dunia Argentina versus Bolivia, yaitu pada Maret 2013. Jadi ya terlalu keseringan lah muntah si Messi ini, makanya dia langsung disarankan mungkin atau udah sadar diri gitu ya harus punya ahli nutrisi gitu. Dan Messi juga ngaku, Kak, kalau dia tuh ya emang benar dia tuh sering muntah. Dan ini terjadi saat dia membela klub maupun membela timnas. Gak pernah kita tahu ya padahal ya. Dan mantan pelatih Argentina Alejandro Sabella bilang kalau muntahnya Messi itu sebenarnya bukan masalah besar sih. Karena tinggal minum air gitu kan. Jadi kalau muntah tuh kan tinggal minum air. Kalau panas juga tinggal minum air. Ya. Air radiator. Wah. Kalau di Indonesia juga gitu. Apa? Kalau kecelakaan tinggal dikasih air panas. Teh manis. Jadi biasanya masalah terselesaikan gitu. Nah, si Messi ini alasan Messi akhirnya suka muntah itu karena dia ngaku juga karena pola makannya emang kurang baik gitu. Dia mengakui dirinya tuh makan makanan yang buruk gitu selama bertahun-tahun. Terutama di usia 22 tahun yang mana masih bunda, dia tuh suka makan coklat dan minuman bersoda. Wah. Iya. Untungnya setelah merekrut ahli nutrisi dan hidup sehat, sekarang dia jadi lebih baik gitu. Makanya dia lebih suka ya selain protein di ikan, daging, dia suka makan sayur dan di salad. Ya kan menarik banget kan bahasan kita di episode kali ini. Buat yang ketinggalan jangan lupa untuk mengakses YouTube Ligalaga.id atau setanmerah.net. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Mantap. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sehat.